video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Pertama, saya akan membahas anatomi fisiologi wanita yang terbagi atas organ reproduksi eksternal yang terdiri mons pubis, klitoris, uretal opening, vagina, labia minora, labia mayora. Organ internal terdiri dari ovarium, fimbrel, tuba fallopi, uterus, fundus, serviks, dan vagina. Mons pubis letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terjadi dari jaringan lunak agak menonjol yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan yang kasar. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Klitoris ini sangat berperan dalam hubungan intim. Uretal opening atau lubang uretal, fungsinya untuk keluarnya urin. Lubang uretal berada tepatnya di bawah dari klitoris. Vagina letaknya berada di bawah lubang uretal. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Labia minora, membran yang sangat tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Labia mayora bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut dan mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Organ internal ovarium memproduksi sel telur dan penyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Fimbrel, rumbai-rumbai menyerupai jari untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Tuba fallopi, saluran telur yang mengarah ke uterus. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Uterus, tempat implantasi dan perkembangan fetus. Fungsi dari uterus adalah sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuahi hingga membentuk janin yang siap untuk dilahirkan. Fundus, bagian atas dari uterus. Pada bagian ini tuba fallopi akan masuk ke uterus selama proses kehamilan. Serviks, mulut uterus. Fungsinya mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Vagina, saluran dari organ reproduksi bagian luar ke bagian dalam. Selanjutnya, saya akan membahas anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Pada pria terbagi dua organ, yaitu satu, organ genitalia eksternal terdiri dari penis, scrotum, testis. Kedua, organ genitalia internal terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, vesikula seminalis. Yang pertama adalah penis. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Badan yang merupakan bagian tengah dari penis.
gland penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau tempat saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung gland penis. Skortum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skortum juga bertindak sebagai pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Selanjutnya, testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skortum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle-stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga hormon testosteron. Selanjutnya, saya akan membahas organ internal yang terdiri dari epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjang kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang. Dari testis, epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan vesikal. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi sperma. Selanjutnya, kita masuk pada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Selanjutnya, uretra. Uretra memiliki dua fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Yang terakhir, vesikula seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Demikian pembahasan anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Terima kasih and see you.